Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap ustadz dan ustadzah dari SMP Plus Jauharul Maknun dan SD Irada, serta para pemirsa, wali santri dan wali murid yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bermuajahah pada kaidah kesempatan kali ini dengan kesehatan yang sangat baik tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman, Nabi terakhir dari pungkasan para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Rasulullah. Tanpa berpanjang lebar, pada kesempatan kali ini izinkan pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Di sini saya Muhammad Aizuddin Ahnan Maftu Al-Harisi. Nama saya cukup panjang, tapi bisa disingkat, biasanya dipanggil Izam. Itu diambil dari kata Izuddin, diambil IZ, Ahnan diambil A, dan Maftu diambil M-nya. Disingkat jadi Izam. Saya asli dari Cermi, sekarang mukim di Pondok Jauharul Maknun sebagai pembantu atau tenaga pendidik musyrif di SMP Plus Jauharul Maknun. Tidak lama-lama, di sini saya ingin membahas tentang akhlakul karimah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dari ayat tersebut sedikit bisa kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah adalah mutammimal akhlak, sungguh sangat sempurna akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Apa sih akhlak itu? Apa sih moral itu? Akhlak atau moral adalah sifat yang tumbuh dan berkembang dalam diri manusia. Dari sifat inilah nanti pada diri manusia bisa tumbuh apa itu akhlakul karimah atau akhlakul madmumah. Jadi akhlakul karimah adalah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin akhlak yang baik. Sedangkan akhlakul madmumah, akhlak madmumah adalah akhlak yang tercela, seperti itu. Jadi Rasulullah mempunyai akhlakul karimah yang sangat kita dianjurkan untuk mencontohnya. Dalam hal kecil pun, misalkan makan, Rasulullah menganjurkan kita makan untuk menggunakan tangan kanan. Kenapa kok tidak pakai tangan kiri? Padahal tangan kiri juga bisa kita gunakan untuk makan. Mengapa? Karena mungkin tangan kiri ini sering kita pakai untuk kejelekan, untuk yang jelek-jelek. Misalkan waktu kita habis cebok, waktu setelah BAB kita menggunakan tangan kiri. Terus waktu kita bersin, kita juga disunahkan untuk menghadap ke bagian arah tubuh yang kiri. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik dengan dengan bagian tubuh yang bagian kanan. Dari hal sekecil itu Rasulullah pun mencontohkan. Dari hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa Rasulullah adalah utusan yang paling sempurna akhlaknya, dari segi kesabaran, dari segi
sifat suri tauladan. Makanya di dalam hadis, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Dari tersebut, makanya Rasulullah memberikan contoh yang sangat baik untuk kaum muslimin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam pembahasan kali ini kita coba mengambil contoh dari kehidupan zaman sekarang. Kita ambil contoh pada kehidupan zaman sekarang. Kenapa orang zaman sekarang tidak bisa mencontoh orang zaman dahulu yang lebih mengutamakan adab daripada ilmu? Seharusnya kita bisa mengambil dari maqalah al-adabu fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Rasulullah pun seperti itu, menganjurkan kita tidak hanya untuk mencari ilmu, tapi bagaimana kita menghormati orang yang memberi ilmu, kita menghormati segala yang berkenaan dengan ilmu tersebut. Bahwasanya orang-orang dulu waktu mendidik anak mereka, contohnya saya sendiri, waktu dulu orang tua saya selalu berpesan, Izam, besok jangan hanya menjadi orang yang pintar, tapi ayah orang tua saya cuma menginginkan satu hal dari saya, yaitu mempunyai akhlakul karimah. Yang pertama, masalah urusan kepintaran besok bisa menyusul dengan baiknya dari akhlak tersebut. Kok bisa? Ya bisa, karena kita bisa menghormati, saya bisa seperti ini, ustadz-ustadz yang lain bisa seperti itu karena mereka semua menghormati ilmu, bagaimana beradab yang baik, berakhlakul karimah yang baik, entah itu dengan sesama ustadz atau sesama guru, sesama teman, sesama masyarakat, sesama murid pun kita harus memperbaiki dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa meniru, mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Orang tua dulu, Masya Allah, waktu mendidik anak mereka, awas awakmu gak ngaji, tak gepui. Waktu ngaji pasti kayak gitu. Orang tua saya dulu seperti itu. Awas gak ngaji, awas ambek beling ambek gurune, awas sampean beling ambek gurune. Seperti itu. Tapi sekarang ya mohon maaf, hukum di Indonesia tidak bisa diberlakukan seperti itu karena ada undang-undangnya. Jadi mungkin ada plus minusnya. Anak sekarang mungkin dalam hal adab dan tata krama sesama terhadap ilmu mungkin kurang. Mungkin anak sekarang cerdas-cerdas, pintar-pintar, mereka ilmunya sundul langit, tapi adab mereka ada yang kurang maksimal, ada yang masih kurang sempurna, ada yang masih jelek lah. Itu kita sebagai orang tua dan pendidik, kita mengusahakan sebaik mungkin para anak didik kita itu mempunyai akhlakul karimah yang baik dan sempurna. Meskipun tidak sempurna, paling tidak mereka bisa menerapkan kehidupan mereka waktu, misalkan waktu di pondok pesantren, bagaimana adab dengan guru, bagaimana adab dengan orang tua, seperti itu. Maka dari itu kita sepatutnya menjadi orang tua atau tenaga pendidik, berikanlah kepada anak didik kita contoh yang baik, bukan hanya ilmu tetapi contoh yang baik semaksimal mungkin. Kita usahakan, mari kita bersama-sama usahakan menjadi suri tauladan yang baik buat anak-anak kita, murid-murid kita, santri-santri kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang jelas atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena mungkin ini pertama kali saya menghadap ke kamera waktu rekaman, jadi mungkin ya agak grogi. Cukup sekian, mohon dimaafkan apabila ada tutur kata yang salah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.